Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Demi malaikat-malaikat yang diutus membawa kebaikan. Kita sampai kepada surat Al-Mursalat, yaitu malaikat-malaikat yang diutus. Kenapa Allah senantiasa memberi ruang pengetahuannya tentang malaikat-malaikat itu di dalam Al-Quran itu hampir mencapai 20-30%. Karena memang untuk menghapus dogma para penyembah kafir Quraisy yang katanya dia adalah penyembah malaikat-malaikat, penyembah nenek-nenek moyang mereka yang menjadi malaikat-malaikat yang melindungi tanah Arab. Ketika sesuatu yang hak dihilangkan, diganti dengan kebatilan, sudah pasti pada saatnya yang hak itu akan marah, yang hak itu akan merasa tersinggung, yang hak itu akan merasa berhak untuk mengembalikan haknya. Dan akhirnya yang batil itu, meskipun yang batil itu luar biasa megah, luar biasa secara mata ini, secara naluri ini tidak mungkin akan terkalahkan, pasti terkalahkan. Maka Imam Ali mengatakan yang hak dan yang batil itu tidak akan pernah tercampur. Karena apa? Karena kita memiliki nurani. Nurani ini pembeda yang nyata. Malaikat yang lebih kecil, ruh yang lebih kecil dari seperjuta virus corona, dan tidak akan pernah berkata ingkar, tidak pernah berkata dusta, tidak pernah berbohong. Dia akan bersaksi di hadapan Allah. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan berkata melakukan kesalahan. Jika dia melakukan kebenaran, kebaikan, dia akan berkata melakukan kebenaran dan kebaikan. Ruh yang tiada bandingannya, nurani. Makanya Allah geram sekali ketika malaikat-malaikat yang sejati, yang diciptakan untuk mengurusi bumi, untuk mengurusi langit, untuk mengurusi alam semesta, diselewengkan menjadi bentuk Tuhan-Tuhan dalam bentuk patung-patung yang disembah oleh kaum penduduk jahiliyah, Arab jahiliyah. Dengan dewa mereka yang paling tinggi adalah Lata dan Huja. Begitu. Makanya keterangan tentang malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah mendapat tempat di Al-Quran lumayan banyak, mencapai 20-30% penceritaan tentang malaikat-malaikatnya Allah. Dan salah satu suratnya ini adalah tentang malaikat-malaikat yang diutus, dan ayat pertama adalah demi malaikat-malaikat yang diutus membawa kebaikan. Ada perbedaan mendasar tentang keimanan di dalam hal etika beragama, baik di kalangan etika beragama di kalangan Sunni dan di kalangan Syiah. Di kalangan Syiah diyakini malaikat-malaikat itu tidak bernama, dan maksudnya apa ya istilah kasarnya? Kalau Sunni kan malaikat-malaikat itu bernama. Malaikat ini namanya ini, malaikat ini namanya ini. Kalau di dalam Syiah tidak. Itu adalah bentuk karangan-karangan manusia saja klaim mereka. Kecuali memang sudah dipastikan di dalam Al-Quran ada namanya. Seperti Jibril yang sudah jelas sekali Allah mengatakan bahwa sudah kita temukan juga. Jibril adalah malaikat yang sangat dihormati oleh malaikat-malaikat lainnya, sangat dimuliakan dan mendapat kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, di hadapan para malaikat lainnya. Selain itu juga Allah menciptakan malaikat-malaikat yang mengurusi alam semesta, dan salah satu contohnya adalah Allah berkata demi malaikat-malaikat yang diutus membawa kebaikan. Kebaikan apa? Apa yang dibawa oleh kebaikan? Kebaikan apa yang dibawa oleh para malaikat kepada kita ini, hambanya ini, manusia ini, ciptaannya
ciptaannya Allah, entah itu tumbuhan, binatang dan lain sebagainya. Yang pasti yang mendasar adalah dia membawa kebaikan bagi manusia untuk senantiasa mengingat kepada Allah, senantiasa untuk takut kepada Allah, senantiasa untuk menghamba kepada Allah. Malaikat-malaikat yang diutus untuk senantiasa memberi semangat kepada mereka yang berjuang, yang terus berusaha untuk menghalau hawa nafsunya dari kemungkaran, dari kemaksiatan. Malaikat yang senantiasa bertasbih, bertahmid, bertahlil untuk senantiasa melindungi anak cucu Adam dari kejahatan iblis laknatullah. Malaikat-malaikat yang senantiasa ketika terjadi apa itu istilahnya ya, semacam fenomena-fenomena di mana kejahatan hampir menang, di mana kejahatan hampir menguasai dunia. Malaikat-malaikat itu nanti yang akan membawa kebaikan yang akhirnya akan membalikkan keadaan. Di mana meskipun kejahatan terlihat begitu sempurna, kejahatan terlihat begitu tidak akan mungkin dikalahkan, malaikat-malaikat yang membawa kebaikan itu nanti yang akan membantu manusia, baik disadari maupun tidak disadari, menuju kepada kemenangan yang sejati. Kita sudah lihat perkembangan dunia ini dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah sampai detik ini. Mana ada kejahatan yang kekal abadi? Tidak ada. Meskipun terkadang kejahatan itu bergaul erat dengan kebenaran, dengan kebaikan. Jadi tercampur antara yang hak dengan yang batil terlihat. Namun pada akhirnya akan terpisah. Yang jahat tetap akan masuk ke dalam lubang kejahatannya. Yang baik meskipun terlihat kotor, terlihat jahat, terlihat apa, namun karena fitnah, karena kedengkian seseorang, jadi kebaikan-kebaikan itu tidak terlihat. Pada akhirnya akan masuk kepada lubang kebaikan, lubang kebenaran, akan menjadi yang hak. Begitu. Puncak kejahatan manusia adalah kejaliman. Puncak kejaliman adalah penindasan. Puncak penindasan adalah menggenosida, mengambil hak yang bukan haknya, mengambil apa yang bukan menjadi bagiannya, memperkosa, merampok, merampas. Memang di dalam etika kehidupan yang namanya kejahatan itu pasti akan ada dan ada. Kalau tidak ada nanti akan malah menjadi terjadi ya kiamat. Namun itu bukan menjadi patokan kita untuk mengaminkan kejahatan, mengiyakan kejahatan. Melihat orang korupsi ya sudah, mau gimana lagi. Syukur-syukur Indonesia masalahnya hanya korupsi, bukan masalahnya adalah perang, tekanan dunia barat, tekanan dunia timur memaksakan Indonesia untuk berperang, bukan itu. Untungnya hanya masalah korupsi, bukan seperti itu. Program Allah adalah ketika engkau terbentuk menjadi sebuah kehakiman, sebuah kejaksaan, sebuah kepolisian, engkau sudah menggadaikan hidupmu untuk Allah, untuk program Allah. Ketika engkau menganggap bahwa program Laknatullah adalah sesuatu yang pantas untuk diaminkan, diiyakan, maka jangan salahkan ketika malaikat-malaikat yang membawa kebaikan ini nanti akan menjadi saksi. Oh, dia pangkatnya saja jenderal, dia pangkatnya saja letnan, dia pangkatnya saja bintang 2, bintang 3, bintang 4, tai kucing segala macam. Namun sebenarnya dia jahatnya luar biasa. Begitu. Malaikat-malaikat yang membawa kebaikan itu akan sangat marah melihat manusia-manusia yang
senantiasa berbuat kejaliman di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin.